pada saat papa masuk Islam itu sedih itu pasti ada, karena siapa sih yang nggak sedih kalau misalnya orang tua sama anaknya beda iman gitu, apalagi kayak dari kecil sama papanya udah diajarin agama apa sih kan, oh agamanya itu gini 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 gitu, jadi sedih pasti ada. Tapi sekarang ya udah mulai terbiasa, udah mulai ngelepasin, oh it's okay lah, gak apa-apa gitu, papa udah ambil jalannya sendiri, karena papa juga punya hak buat ya mengatur kehidupan papa mau pilih agama yang mana itu juga haknya papa, akunya. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach, salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita membahas mengenai anak daripada Agustan yang menurut saya perlu kita mendukungnya teman-teman sekalian, baik dalam doa, ya doa saudara-saudari semua, doakan anak Agustan supaya kokoh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun ayahnya sudah meninggalkan Kristen, meninggalkan Tuhan Yesus dan masuk ke agama Islam. Dan tentu saja itu adalah pilihan daripada Agustan sendiri. Nah teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang merupakan harapan daripada anak daripada Agustan ini. Supaya orang tuanya itu setelah masuk ke agama Islam ya menjadi lebih baik gitu loh ya. Sabar, kemudian baik kepada semua orang gitu. Harapan dia adalah ayahnya masuk ke agama Islam ya supaya bagus gitu loh, wataknya, akhlaknya gitu loh ya. Tapi jika kita lihat selama ini mereview kembali teman-teman sekalian, jejak digital daripada Agustan ini penuh dengan kebencian, akar pahit, caci makian, ya itu yang terjadi, itu yang ada kepada Agustan. Bahkan terakhir yang kita lihat sebelum dia sakit itu dia kentuti Alkitab itu teman-teman sekalian. Dan akhirnya dia jatuh sakit, lumpuh saat ini. Jadi tentu ini adalah beban berat kepada anaknya. Oleh karenanya saya mengajak kita untuk mendoakan ya anak daripada Agustan ini. Teman-teman, mari kita mendengarkan apa yang menjadi harapannya terhadap ayahnya ya, yaitu Agustan. Mari kita lihat video berikut ini. Pada saat papa masuk Islam itu sedih itu pasti ada, karena siapa sih yang nggak sedih kalau misalnya orang tua sama anaknya beda iman gitu, apalagi kayak dari kecil sama papanya udah diajarin agama apa sih kan, oh agamanya itu gini 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 gitu, jadi sedih pasti ada. Tapi sekarang ya udah mulai terbiasa, udah mulai ngelepasin, oh it's okay lah, gak apa-apa gitu, papa udah ambil jalannya sendiri, karena papa juga punya hak buat ya mengatur kehidupan papa mau pilih agama yang mana itu juga haknya papa, akunya juga bisa ngapa-ngapain, gak bisa ngelarang atau apa kan. Ya mungkin itu pilihan yang tepat buat papa, jadi udah sama aku ya udah aku terima aja gitu. Terus harapan aku ke depannya buat papa ya apa ya, harapan aku terus berbuat baik kepada semua orang, terus pertahankan sabarnya papa yang sekarang. Terus ya Selda akan support apapun yang papa lakukan, apapun yang papa kerjakan, Selda akan selalu support buat papa, dan Selda akan selalu mendoakan buat papa yang terbaik. Oke teman-teman sekalian, itulah harapan-harapan daripada seorang anak Agustan ya. Kasihan sekali ya, sedih juga ya melihat kehidupannya yang saat ini teman-teman sekalian. Apalagi sebenarnya cita-citanya dia ini ya mau jadi pendeta ya. Ya 100% saya jamin bahwa Agustan itu ya memang tidak mendukung hal itu. Ya seperti yang kita lihat di video kemarin yang saya bahas, justru Agustan itu berusaha bagaimana cara anaknya itu bersahadat teman-teman. Bahkan dia janjikan jika nantinya anak dia ini bersahadat, dia akan bikin pesta paling besar gitu ya. Dia akan bawa ke mantan gubernur katanya gitu ya. Mungkin temannya teman-teman. Ya jadi jika berhasil ya anaknya masuk agama Islam akan dibuatkan pesta besar. Nah jadi tentu saja untuk menghadapi keinginan ayahnya seperti itu ya tidak gampang.
Dia bercita-cita untuk masuk ke sekolah pendeta agar bisa menjadi pelayan Tuhan sepenuhnya dan bisa melayani gitu ya, menyampaikan firman Tuhan ke seluruh Indonesia ini, bisa jadi bahkan sampai ke luar negeri menjadi misionaris. Tetapi ya akan terkendala dengan ini. Ya jadi tinggal anaknya sendiri. Kita doakan supaya anaknya bisa memilih jalan yang terbaik gitu ya. Kita doakan supaya, karena ada beberapa sekolah teologi juga yang mensupport ya, jika memang mau belajar sungguh-sungguh gitu ya. Jadi ya kiranya ya si anak Agustan ini bisa juga mencari tahu, dan dia nantinya bisa sekolah Alkitab, sekolah teologi ya, sehingga dia menjadi pelayan pekerjaan Tuhan di masa yang akan datang. Teman-teman, juga kita lihat bahwa Agustan saat ini sedang dalam keadaan sakit parah, dan tentu saja kita harus ya bisa melepaskan pengampunan. Kita harus mengampuninya, dan kiranya dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan ya. Soal nanti Tuhan ampuni tidak ampuni sih itu kan urusan Tuhan ya, tapi kita wajib mendoakannya, karena kita diajarkan untuk bisa mendoakan musuh kita, mendoakan orang yang membenci kita, mencaci maki, mencelah dan memfitnah kita. Kita harus bisa mendoakannya. Oleh karenanya mari lepaskan pengampunan kepada Agustan. Saya percaya teman-teman semua subscriber ada yang kecewa, tapi ya kita harus bisa menunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah dimenangkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya kita harus menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Dan teman-teman, kita juga harus tetap kokoh dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Didik anak-anak kita, ya arahkan anak-anak kita untuk rajin bergereja, rajin membaca Alkitab, rajin untuk ikut di seminar-seminar Alkitab, supaya mereka punya pemahaman tentang iman kekristenan, sehingga untuk melawan pemurtatan yang akan terjadi di akhir zaman ini, ya kita tidak sendirian, tapi anak-anak kita juga akan berkecimpung di dalamnya. Karena ketika mereka dipertanyakan ini, pertanyakan itu, serangan ini, serangan itu daripada non-Kristen, mereka sudah bisa memberikan jawabannya ya. Jadi saya berharap bahwa kita punya tugas dan terbeban secara bersama-sama untuk mendidik generasi kita, sehingga mereka menjadi orang-orang yang hebat di akhir zaman ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.